Kalau dari Mas Zakaria nih, ya dari aktivitasnya dia sebagai mahasiswa, lalu juga kerja kerja nafkahin siapa, Mas? Nafkahin diri sendiri. Nafkahin diri sendiri ya. Ada dalilnya nggak itu? Kang Febri? Santai-santai. Ya kan, lalu juga di sela-sela kesibukannya juga berdakwah. Kenapa sih dakwah ini emang ada fenomena apa sehingga dakwah itu menjadi sebuah perlu nih, ya? Tentu dakwahnya di dunia remaja nih. Iya. Silakan mungkin di sharing Mas. Iya. Sekali. Terkait dakwah, ya. Bismillah. Kita di sini saling sharing, ya. Duduknya Anda di sini bukan berarti Anda lebih baik daripada antum, enggak. Kita saling sharing. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kalau di dalam surat Al-Asr. Ya. Terkait dakwah, kenapa kita harus berdakwah? Menarik karena untuk dakwah itu kita butuh ada kepedulian. Nah, kepedulian. Kenapa sih harus peduli? Kan gitu ya. Kenapa sih kita harus peduli sama orang? Padahal kadang seringkali diri kita aja punya masalah gitu. Ngapain kita peduli sama orang misalkan? Kita yang misalkan kita belum punya kerjaan atau kita masih sibuk mikirin kampus di mana gitu kan? Atau yang lagi ujian, waduh ini besok mau ujian nih, gimana nih? Jadi kenapa kita harus peduli sama orang lain? Ya, kenapa kita harus peduli? Nah, itu yang menarik. Ya. Sebetulnya kalau kenapa kita harus peduli itu ada dua hal yang ingin Anda sampaikan. Kenapa kita harus peduli? Kalau kita renungkan, karena ini menarik loh. Pertanyaan kenapa kita harus peduli ini bukan ditanyakan oleh Bang Azam juga. Kenapa kita harus dakwah? Karena dulu di pondok Ana, di pesantren, itu ada yang nanya ke adik kelas Ana tuh SMP. Dia nanya ke Ana gini, Kak, ini kita ngomongnya anak antum apa gua lu apa gimana nih? Biar enak. Iya, terserah. Nyambungnya apa ya? Ini Iya. kalau kelihatannya begini dipanggil apa nih? Hah? Abang. Wah, abang. Berarti kalau abang manggilnya gimana? Abang, Dek. balik ya. Adik. Adik. Iya. Iya. Senyamannya aja. Ya, oke. Jadi dulu ya pas di pondok itu ada yang nanya ke abang kan, ke abang dulu. Abang ada kelas anak tuh nanya gini, Kak, kenapa kita harus peduli? Itu ketika ada pertanyaan itu anak pun mikir panjang di situ, karena dia nanya itu selepas Ana dari marah-marah pas itu. Pas itu Ana kan lagi bukan marah-marah ya. Ana lagi ngeliat di situ ada santri lagi bermasalah, itu Ana keluar-keluar di situ. Selepas dari situ dia datang ke Ana. Dia bilang, "Kak, kenapa sih kita harus peduli?" Awalnya Ana apa ya? Awalnya Ana cukup merenung di situ dari pertanyaan itu. Kenapa kita harus peduli? Tapi hingga akhirnya Ana menemukan jawaban. Kenapa kita harus peduli? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah kenapa kita harus peduli? Itu karena konsekuensi daripada keimanan kita. Konsekuensi daripada keimanan. Ketika kita meyakini Allah itu Tuhan kita, Allah itu Tuhan kita, ilah kita, sesembahan kita, maka ini ada korelasinya dengan dakwah. Ada korelasinya dengan dakwah. Ketika seorang beriman kepada Allah, dia meyakini Allah itu Tuhannya, dan apa yang Allah perintahkan itu adalah kewajiban, dan apa yang Allah larang itu adalah sebuah keharaman, sebuah larangan, maka ini akan ada korelasinya dengan dakwah. Karena dakwah itu bagian daripada perintah Allah. Itu yang pertama. Ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Ketika kita meyakini Allah itu Tuhan kita. Yang kedua adalah karena begini. Kalau seandainya kita nggak peduli dengan kondisi remaja saat ini, maka mau kita sadar nggak sadar, kita akan terkena dampak daripada fenomena kerusakan atau mungkin fenomena kenakalan remaja itu sendiri. Kita akan terkena tanpa kita sadari. Ya. Contoh nih. Apa buktinya kita itu terkena dampak ketika kita diam saja? Ya. Contoh nih. Karena gini.
kita kan sering bergaul nih sama teman-teman kita ya, sering bergaul, dan biasanya itu teman-teman kita kan pasti biasanya tuh ada kayak semacam kebanggaan, ada kebanggaan tertentu. Misalkan gini, contoh gini, kebayang jadi gini, kalau dulu pas zaman Ana dulu itu contoh ini dari perkara terkecil dulu pas SD itu kan kita biasanya pakai seragam itu ada rompinya ya, ada rompinya gak? Kalau dulu sekolah Ana tuh ada rompi, terus kalau misalkan masuk itu pasti harus dimasukin tuh, ya kan? Harus dimasukin bajunya. Itu Ana dan teman-teman Ana itu dianggapnya ketika misalkan dimasukin itu kayak apa ya? Ada rasa kayak cupu. Jadi kita tuh teman-teman ya, kita tuh jadi biasanya ketika waktu istirahat kita dikeluarin tuh. Kenapa? Karena tadi kita kalau misalkan kita dimasukin itu kayak teman-teman kita di pandangan circle kita itu kayak cupu. Ini perkara remeh dulu ya, perkara remeh, kita belum ngomongin mabok terus alkohol, narkoba dan lain-lain. ini dulu ini dulu perkara masukin baju aja itu dikomenin, ada rasa kayak ada lu cupu banget lu, kayak gimana sih, kayak culun aja gitu kan ya kalau dimasukin. Itu kalau dulu teman-teman ada gitu. Itu pas zaman SD tuh, ya kan? Zaman SD terus sampai SMP, SMA tuh masih ada juga. Jadi masih ada kayak mungkin eksistensi gitu. Gue tuh kayak pengen dianggap gitu. Gue pengen diterima di circle gue, gitu kan? Dan itu jadi kebanggaan itu memang nggak ujuk-ujuk ya. Kebanggaan itu lahir daripada circle kita. Nah, pas zaman SMP itu mulai, kalau ini kasusnya bukan masalah bukan masalah baju. Naik lagi masalah rokok, ya. Masalah rokok nih. Tapi ini terlepas daripada hukum rokok, ana nggak menilai rokok itu haram. Tapi ini kita ngomongin tentang kebiasaan anak muda biasanya, remaja-remaja. Mereka ngerokok gitu. Iya. Kita ngomongin rokok ya. Ya. Rokok itu yang boleh, cuma kita tadi ngomongin tentang masalah sikap anak muda tuh bagaimana, tentang dulu pas Ana rasakan ketika rokok itu ya. Rokok itu jadi Mas SMA, lebih tepatnya SMA itu lebih berasa. Jadi rokok itu ketika misalkan dulu sama teman-teman anak kan itu sebagian besar teman itu rokok semua. Jadi kalau kita ngumpul itu pasti semua itu padang ngudut, kecuali aneh. Bahkan sampai itu kadang-kadang pasti selalu jokesnya itu kalau setiap kita reunian, kita ngumpul sama teman-teman SMP dulu atau teman-teman SMA ya, pasti jokesnya itu gini. Jak, nih rokok mumpung gak ada adek, mumpung gak ada babe lu. Buset. Jadi jokesnya tuh gitu, selalu ditawarin rokok. Padahal dia udah tahu kalau aneh emang orangnya itu gak ngerokok gitu. Tapi kita fan-fan aja. Cuman dulu pas di zaman SMA itu jadi orang yang ngerokok sama gak ngerokok itu seolah-olah sudah termarginalkan. Seolah-olah orang yang gak ngerokok itu gak bisa main sama orang yang ngerokok. Jadi feel-nya beda, atau mungkin pride-nya beda. Tapi disebut kebanggaan juga kurang tepat sih kalau rokok itu ya. Jadi ada feel-nya tuh beda. Jadi lu beda nih. Walaupun baik itu secara terang-terangan diomongin, lu beda sama gua, walaupun secara tersirat. Ya, secara tersirat itu ada beda rasanya. Jadi kalau kemana-mana tuh biasanya kalau yang para perokok nih pasti mereka ngumpulnya mainnya sama yang ngerokok lagi, biasanya itu gitu. Ya. Yang ngerokok nih, yang ngerokoknya. Ini baru ngomongin rokok. Ya. Apalagi tadi atasnya lagi mungkin ngomongin misalnya mabuk, narkoba. Mudah-mudahan sih nggak ada di sini ya, nggak ada pastilah. Mabuknya juga sama. Kenapa? Karena anak pun punya teman mabuk ya. Anak punya teman mabuk. Dia bilang gini, Kak, anak tuh satu-satunya anak cara supaya anak gak mabuk adalah apa? Anak harus diem di rumah. Kenapa? Karena kalau keluar rumah pasti ketemu sama teman-teman mabuk lagi. Karena tadi gimana ya? Pasti ditawarin kan? Ditawarin. Dan biasanya itu kita mungkin kultur orang Indonesia kali ya. Jadi nggak enakan apa gimana ketika nolak. Karena yang lain pada misalnya mabuk. Ya kita ngomongin mabuk. Akhirnya dia mau nggak mau mungkin karena ada rasa mungkin pengen diterima. Akhirnya apa? Akhirnya dia lakuin hal itu. Awalnya mungkin iseng-iseng, tapi lama-lama jadi ketagihan. Sama kayak rokok, awal mungkin ditawarin kita iseng-iseng. Akhirnya, wih enak juga nih. Enak juga akhirnya kecanduan.
Ya, kita mulai dari situ dulu, mulai dari eksistensi. Ya. Eksistensi itu jadi rasa ingin diterima. Karena eksistensi ini ya, kalau dulu di pondok itu, karena anak dulu di pondok, kenapa sih kita harus penting sama eksistensi? Kalau dulu ada dua alasan kenapa anak perlu diterima di circle. Yang pertama tadi karena anak ingin punya teman. Yang kedua, karena mungkin bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan. Misalkan gini, namanya remaja ya. Kita tuh namanya apa ya? Dulu tuh kalau aneh tuh ya, emang namanya berantem tuh masih sering. SMP tuh masa-masanya kayak masa-masa waduh, itu udah kayak MM tuh pokoknya di situ senggol bacok lah di zaman SMP tuh. Ya, di zaman SMP. Bahkan dulu ya kita di pondok asal kan nggak tahu ya. Kebetulan ini Ustaz ada di pondok. Jadi dulu itu ya, asal itu nggak tahu kita bercandanya gimana. Kita itu untuk kayak apa ya? Bahasa kasar itu kayak seolah kayak hukum alam. Jadi kita harus kuat-kuatan. Yang lemah tuh, yang cupu-cupu biasanya ditindas tuh. Bukan ya pasti akan sering dijailin lah atau diapain lah. Akhirnya apa? Akhirnya kita perlu eksistensi itu untuk apa? Pertama, untuk supaya diterima, supaya kita punya teman. Yang kedua, mungkin bentuk perlindungan juga. Kalau dulu anak gitu ya. Jadi bentuk perlindungan. Ya. Akhirnya apa? Karena dulu kita bercandanya gini. Bercandanya tuh sampai-sampai kita perang, kan kita suka perang bantal tuh di kamar tuh. Perang bantal sampai-sampai ada yang jatuh nih. Ada yang jatuh kan jatuh tuh di kasur. Palanya dipakai bantal, diinjuk. Anda bayangin, mungkin artinya nggak tahu ya. Tapi dulu saat itu dulu saat itu, wow, ini kita harus ini nih, wah, kita mau nggak mau harus berusaha kelihatan kuat. Kayaknya 2 bulan lebih lama ada yang pakai celurit tuh ya. Jadi pokoknya tuh kayak gimana ya, terasa kayak menghukum alam rimba bagaimana gitu. Jadi kita tuh harus tadi, bahkan seolah-olah kita harus ngikutin mereka yang kuat-kuat, karena yang kuat-kuat ini biasanya melanggar. Mereka ini sukanya melanggar. Akhirnya kita ikut-ikutan melanggar agar kita diterima. Dan kita dilindungin tuh. Kalau kita diterima tuh pasti kita dilindungin. Lu ngapain gangguin temen gua kan gitu. Bahasanya kalau kita udah diterima gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia yang lingkungan itu mungkin tadi bullying masih ada, itu duluan masih ngalamin itu, dimana bullying itu emang tuh itu kuat-kuatan emang. Bagi yang mungkin tadi korban tuh mungkin ada trauma juga. Cuma tadi kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering kali tuh gitu. Kenapa ada kenakalan remaja, tawuran, ya, mabuk, atau mungkin yang hamil di luar nikah? Karena yang tadi penyebabnya tadi dari eksistensi itu. Dari eksistensi itu, dan juga tadi lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Itu pun dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita ketemu orang, itu pun akan mempengaruhi kehidupan kita, karakter kita. Karena ibaratnya gini, ibaratnya manusia itu, jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, jadi ibaratnya masa kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Masa kecil itu ibaratnya mengukir di atas batu. Kalau udah besar itu seperti mengukir di atas air. Jadi orang itu ditentukan oleh masa kecilnya. Dan masa kecil ini emang nih rantan-rantan kayak masalah jati diri lah, ya kan? Pernah ada dengar istilah gitu gak? Jati diri apa tuh? Kalau bahasa milenial, bahasa kini itu kayak krisis apa? Quarter life crisis gitu. Jadi hidup ini untuk apa? Kebahagiaan itu apa sih? Akhirnya kan tadi banyak hal-hal yang kita nggak tahu, kemudian kita ya ikut-ikutan aja, gitu. Kembali lagi, kenapa kita harus berdakwah? Tadi yang pertama adalah karena keimanan kepada Allah. Yang kedua tadi, ketika kita tidak memilih berdakwah pun, kita terkena dampaknya tadi. Kenapa ada tren atau kebanggaan rokok tadi? Ya, kita ngomongin rokok atau kita tadi ngomongin mabuk, karena mungkin pada faktanya memang bukan hanya di pondok anak ketika itu, memang sekolah-sekolah bahkan remaja-remaja ngerokok itu ibaratnya kayak kalau dulu kayak gaul aja gitu kan, bener gak? Rokok tuh kayak gaul kalau dulu, ya. Rasanya itu ketika zaman SMA tuh kayak gaul, terus minum,
ya itu kayak wish gaul banget lu, atau enggak misalnya pakai celana yang robek celana robek kan. Jadi ya gitu, jadi standar yang ada di circle kita itu adalah dampak daripada tadi maraknya kenakalan remaja yang memang, dan itu didiamkan sehingga kita pun terkena efeknya, kita pun ikut ke bawah arus, mau nggak mau ke bawah arus. Karena kita hidup, karena kita manusia pasti kita hidup bersosialisasi. Maka tadi kalau kita ingin selamat, maka kita harus bergabung dengan barisan yang tadi, barisan taat. Nah, oleh karena itu kita adain sahabat taat. Sahabat taat. Udah lupa. Waduh, saya sahabat taat. Sahabat taat. Sahabat taat. Takbir. Nah, tadi iklan ya. Lanjut. Oke, kira-kira tantangan satu di antara banyak tantangan yang paling Mas Zakaria, menurut Mas Zakaria itu Bang Zakaria ya. Kayaknya berat banget, butuh perjuangan ya kan, di tengah aktivitas yang tadi Bang Zakaria sampaikan. Silakan. Tantangan terberat. Tantangannya ketika apa nih? Ketika dakwah apa gimana? Iya, dakwah kayak tadi tuh, kayak kok ini kayaknya akan ada status yang terjaga, atau bahasa kerennya status quo gitu. Kayak kuat tuh kayaknya harus melanggar aturan gitu kan. Ya keren tuh supaya bisa diterima tuh kita harus ya fit in sama circle itu kan ya. Nah, tantangannya apa tuh Mas Zakri? Nah, tantangannya ya. Jadi memang tantangannya itu ketika kita di lingkungan yang seperti tadi, di circle kita di lingkungan yang memang seperti itu tadi, maka tantangannya adalah kita fokus dengan apa yang tadi, apa yang kita kontrol, ya. Kita nggak bisa kontrol mereka nih, kita nggak bisa kontrol respon-respon teman-teman kita, apakah mereka suka ke kita atau enggak, kita nggak bisa kontrol kan. Yang bisa kontrol adalah diri kita, mindset kita. Nah, maka sebetulnya fokus utamanya itu adalah di mindset kita. Gimana mindset kita aja sebetulnya. Kenapa contoh Ana bisa nggak ngerokok ya? Kenapa bisa Ana nggak ngerokok dan sebagian besar teman Ana ngerokok, dan kita fan aja ketika kita temu, nggak ada rasa kayak bagaimana? Karena kita juga udah dewasa gitu. Karena gini, di masa-masa itu kita harus, tantangannya adalah kita harus bisa ngebangun pride kita sendiri, pride kita, kebanggaan kita sendiri. Menarik, Ana pernah melihat video. Jadi ada seorang bocah ya, seorang bocah, orang keturunan Cina, karena dari matanya sipit, dari tampangnya juga itu keturunan Cina. Dia ketika itu lagi ikut kontestan apa gitu, Ana kurang ingat. Jadi dia itu ditanya oleh jurinya gini, "Limadha tatakallam bil lughatil arabiyyah?" Jadi, kenapa kamu berbicara dengan bahasa Arab? Menarik. Kata dia, Pak, ini yang menarik, jawaban ini menarik, tapi kalau kita renungkan ini dalam. Kata dia, li'annani muslim. Itu dahsyat. Kenapa dia belajar bahasa Arab? Karena saya muslim. Itu udah cukup. Sama ketika, kenapa Anda gak ngerokok? Ya karena menurut gua itu nggak gua banget gitu. dan gua pede sebagai Zakaria yang nggak ngerokok, gua pede aja. Dan bodoh amat respon orang lain mau gimana. Ya udah, selama dalam hukum syara itu halal ya, nggak haram, ya sudah. Kita yakini pride kita, jadi ya sudah, harus ada kebanggaan itu, sehingga kita nggak ikut-ikutan. Misalkan ada yang melanggar tadi, kita pengen disebut kuat apa enggak tadi. Sebetulnya gini, pada fitrahnya manusia itu ketika dia melaksanakan sebuah keburukan, sebuah hal maksiat ataupun keburukan, itu pada dasarnya Allah tuh udah nyiptain hati manusia itu unik. Pasti dia akan merasa gelisah. Kalau di dalam hadis tuh, albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayatala alaihin nas.
sebetulnya manusia pun tahu namanya keburukan itu di hati itu sebenarnya akan terasa sesak atau terasa kayaknya nggak nyaman gitu, nggak nyaman, dan dia takut ketika banyak orang-orang yang ngelihat dia melakukan hal itu. Ya, itu pada dasarnya. Jadi sebetulnya misalkan tadi ada yang misalkan kita diajak melanggar peraturan, itu sebenarnya kita tuh juga sebenarnya kayak takut tuh, pasti ada rasa takut dan ada rasa takut ketahuan, ya kan, kayak takut dihukum atau aduh nanti gue dianggapnya satria yang melanggar apa gimana. Itu tuh kayak ada rasa bimbang atau gelisah intinya di dalam hati kita. Dan itu Allah udah nyiptain kayak gitu supaya apa? Supaya memang pada dasarnya kalau kita mau merenungkan itu bukan fitrah kita. Jadi fitrah manusia itu dia akan selalu pada kebaikan. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengikuti hati kita, kita bangga dengan diri kita, misalnya kita nggak ngerokok, kita nggak mabuk, kita nggak pacaran. Walaupun misalnya kita disebut nggak laku apa gimana, lu nggak laku apa, lu gay ya. Itu yang ekstrim, yang ekstrimnya dianggapnya gay misalkan. Ya tadi, karena tadi kalau misalnya kita mau kita mau menumbuhkan tadi harus ada tumbuh kebanggaan. Kita tuh taat gitu. Gue mau taat nih, gue mau taat dan bodo amat lah. Lu mau ngehina gua apa, lu mau nyebut gua cupu lu mau nyebut gua kalau dulu kan kayak ada ayam sayur bagaimana. Jadi bodo amat. Karena kenapa? Karena tadi kalau kita mau ngikutin hati kita pun juga condongnya pada kebaikan sebetulnya. Jadi tinggal gimana kitanya. Kita mau memilih yang mana? Mau menipu diri kita sendiri dengan kita mengikuti orang lain demi orang lain supaya kita diterima, tapi sebetulnya kita kayak menipu diri kita sendiri tuh. Karena di hati kita pun merasa gelisah sebetulnya. Nah, maka dari itu kita harus tumbuhkan tadi rasa pride, bangga ketika kita taat. Masya Allah. Takbir. Mantap.